Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih yang sudah datang hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena Pak Ustadz tadi malam itu teks saya karena beliau kurang enak badan, jadi untuk hari ini tidak bisa datang, tapi insya Allah katanya kalau malam akan datang karena kemarin juga agak sakit dari IMSA itu duluan 1 hari, jadi beliau udah pulang 1 hari lebih dulu gitu karena saya jemput jam 1.30 malam dan ngerasa nggak enak badan gitu, jadi dari Indonesia mungkin juga kurang fit, terlalu kecapean, jadi beliau sekarang istirahat lagi. Kemarin juga dari kemarin katanya istirahat di hotel, nggak kemana-mana, jadi sakit lah gitu. Tapi insya Allah untuk nanti malam beliau udah bilang insya Allah akan datang, diusahakan akan datang insya Allah. Jadi tidak mengurangi, kita udah pergi ke masjid, insya Allah Ustadz Ihsan sama Ustadz Halil akan mengisi acara hari ini yang telah kita jadwalkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan keistiqomahan dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada seluruh hadirin sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kebaikan dan kebahagiaan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan, terlebih dahulu kita akan membaca beberapa ayat dari dalam Al-Quran. Silakan kalau ada Al-Quran di HP-nya bisa dibuka. Surah Al-Ahzab, dibuka surah Al-Ahzab ayat 30 sampai dengan ayat 34. Surah Al-Ahzab juz 21. Surah ke-33 ayat 30, silakan. Udah ketemu, Bu? Masih ada yang mencari. Juz 21. Surah ke-33. Halaman berapa? 422. Baik, kita baca bareng-barengnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
Innallaha kana latifan khabira. Innallaha kana latifan khabira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang mau kita bahas insyaallah pada subuh hari ini masih seputar apa yang tadi kita baca. Kalau kita lihat artinya di situ kan, bahwasanya Nabi Muhammad sebelumnya di ayat 28 itu diperintahkan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika, wahai Nabi Muhammad, kalau misalkan kamu katakanlah olehmu li azwajika kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Sini datang kepada saya, kata Nabi, saya akan berikan apa yang kalian mau dari dunia dan perhiasannya. Tapi wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kita cerai, kata Nabi. Nah, kemudian di situ membahas tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang penuh dengan hikmah, keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Makanya Nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kepada keluarganya di ayat terakhir yang kita baca, wa dzkurna ma yusla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwasanya rumah daripada Nabi Muhammad SAW itu harus penuh dengan bacaan ayat-ayat Allah dan juga penuh dengan hikmah. Jadi pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas seputar keluarga Nabi, lebih tepatnya tentang Sayyidah Fatimah. Kenapa tentang Sayyidah Fatimah? Karena kalau kita lihat bulan sekarang, dalam bulan Hijriah itu kan bulan Jumadil Akhir. Nah, Sayyidah Fatimah ini lahir pada bulan Jumadil Akhir, tepatnya pada Jumat terakhir dari bulan Jumadil Akhir. Sehingga relevan bagi kita untuk membahas sejarah ini, karena begitu banyak hikmah tadi yang insya Allah akan kita dapatkan dari kisah Sayyidah Fatimah yang tumbuh besar di lingkungan keluarga yang sangat mulia, di keluarga Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah, beliau ini adalah putri Rasulullah SAW yang keempat. Putri Rasulullah SAW yang bungsu dari ibunda Sayyidah Khadijah. Beliau lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir, tepatnya 5 tahun sebelum Nabi Muhammad itu diutus menjadi seorang nabi. Jadi 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, Sayyidah Fatimah lahir, bertepatan pula dengan peristiwa Binaul Ka'bah, pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah. Jadi waktu itu kita sering mendengar peristiwa di mana Nabi Muhammad itu menjadi hakim yang adil ketika perebutan semua kepala suku untuk menaruh Hajar Aswad. Ya, kita dengar itu. Nah, pada hari itu bertepatan pula dengan lahirnya Sayyidah Fatimah. Menurut para ulama, ini adalah kemuliaan dan keistimewaan yang ingin Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena kelahirannya ditepatkan dengan peristiwa yang agung. Jadi kalau orang dulu itu mereka nggak kenal tanggal berapa hari ini, bulan apa. Jadi dikaitkannya dengan peristiwa yang besar. Seperti Nabi Muhammad lahir pada Amul Fil, tahun gajah, sehingga orang-orang pada tahu, oh Nabi Muhammad ini lahirnya pada Amul Fil, tahun gajah. Nah, ketika ditanya tentang Sayyidah Fatimah, ketika ditanya kapan lahirnya, ketika kita semua sedang merenovasi ulang Ka'bah dan ada peristiwa waktu itu untuk meletakkan Hajar Aswad yang diputuskan dengan seadil-adilnya oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi seorang Rasul, semua orang ini kalau dapat anak perempuan nggak senang. Nah,
Kalau sekarang kan alhamdulillah, kecuali kalau 5 anaknya itu semuanya perempuan. Anak yang keenam lahir laki-laki, ya Allah, lahir perempuan lagi, itu kurang senang. Tapi kalau zaman dulu mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kalau lahir perempuan kurang senang. Jadi mereka itu pengennya yang lahir itu anak laki-laki. Tapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW itu tidak terpengaruh dengan budaya jahiliyah yang ada pada saat itu. Ketika Sayyidah Fatimah ini lahir, Rasulullah dapat kabar bahwasanya yang lahir adalah seorang perempuan, kemudian digendong itu Sayyidah Fatimah, ya digendong. Kemudian setelah itu mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, innaha nasma thayyibah. Wahai Khadijah, ini kabar yang sangat baik. Ya Khadijah, innaha nasma mubarakah. Wahai Khadijah, ini adalah kabar yang penuh dengan keberkahan. Di saat semua orang mengatakan bahwasanya anak perempuan membawa sial, Nabi Muhammad justru mengatakan ini adalah kabar baik, ini adalah kabar yang penuh dengan keberkahan. Itulah Rasulullah SAW. Singkat cerita, ketika Sayyidah Fatimah ini berusia 5 tahun, disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Ketika sudah mendapatkan wahyu, jadi Sayyidah Fatimah menyaksikan prosesnya, di mana Nabi Muhammad itu yang diriwayatkan oleh banyak periwayat bahwasanya Nabi Muhammad pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan dalam keadaan menggigil, kemudian datang kepada Sayyidah Khadijah mengatakan zamiluni, selimutkan aku. Di situ ada Sayyidah Fatimah yang masih kecil dan menyaksikan semuanya sedari awal. Di saat Nabi Muhammad itu penuh dengan ketakutan, khawatir yang datang itu adalah setan, ya, bukan malaikat Jibril, ada kekhawatiran dari diri Nabi. Kemudian diyakinkan oleh Sayyidah Khadijah pada saat itu, wallahi ma yakhziqallahu abada, demi Allah, bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu selamanya. Demi Allah, Allah tidak akan membiarkan setan datang kepadamu. Kenapa? Logikanya, kata Sayyidah Khadijah, innaka la tasilu rahim. Kamu ini senantiasa menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul qul, engkau senantiasa menolong orang lain. Wa taqsibul ma'dum, engkau ini senantiasa mengurai setiap masalah yang ada di masyarakat. Wa tuqrid dhaif, engkau senantiasa memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau senantiasa menolong para pelaku kebaikan. Jadi kata Sayyidah Khadijah, dari setiap kebaikan yang kau lakukan tidak mungkin rasanya Allah ini akan membiarkan engkau didatangi oleh setan. Pasti itu betul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak saat itu, Bapak Ibu sekalian, rumah itu yang tadinya mulia karena kedatangan wahyu semakin mulia. Rumah itu yang tadinya penuh dengan hikmah karena kedatangan wahyu semakin penuh dengan hikmah. Rumah itu yang tadinya sudah sangat bercahaya, semakin lagi bercahaya karena datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Sayyidah Fatimah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah anak perempuan anak Nabi yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Ketika baru lahir, dipandang oleh Sayyidah Khadijah. Di situ Sayyidah Khadijah memandangnya dengan penuh kasih sayang dan penuh senyuman, melebihi daripada anak-anak yang lainnya. Kenapa? Karena anaknya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Jadi keistimewaannya adalah sangat mirip dengan Rasulullah. Bukan hanya parasnya, tapi gerak tubuhnya. Bagaimana Sayyidah Fatimah ketika lagi makan, kata Sayyidina Anas, bagaimana ketika lagi minum, bagaimana ketika lagi berjalan. Kata Sayyidina Anas, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW selain daripada Sayyidah Fatimah. Masa kecil Sayyidah Fatimah itu adalah masa kecil yang penuh dengan tantangan. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah pun juga mendapatkan banyak tantangan, banyak ancaman ketika diturunkan wahyu kepadanya. Ada banyak kisah, tapi salah satunya itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW sholat di depan Ka'bah. Jadi ketika sudah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan,
Rasulullah itu seringkali didapati beberapa kali sholat di hadapan Ka'bah, ya, untuk mensyiarkan. Di situ banyak orang kafir. Nah, ketika Rasulullah SAW sujud, ada salah seorang kafir bernama Uqbah bin Mu'ayth waktu itu. Uqbah bin Mu'ayth ini, ya karena nggak senang sama Rasulullah, akhirnya dilemparilah kotoran. Kemudian setelah itu nggak sampai di situ, ya kan, diinjek lehernya. Bayangkan Rasulullah ketika lagi sholat, lehernya diinjek oleh Uqbah bin Mu'ayth. Nggak sampai di situ, ketika Rasulullah berdiri, ya, karena kalau misalnya udah diinjek, membatalkan sholatnya kan, biasanya kita begitu. Tapi Rasulullah nggak tetap melanjutkan. Ketika selesai sujud langsung berdiri. Ketika berdiri itu dicekek Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat itu dikatakan sampai matanya itu memerah dan terbelalak seakan ingin lepas karena saking kencangnya cekikan daripada Uqbah bin Mu'ayth itu. Kemudian di situ datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakarlah yang melerainya. Dan di situ Rasulullah sedang bersama dengan Sayyidah Fatimah. Bayangkan anak umur 5 tahun, anak masih kecil, sudah menyaksikan ayahnya sendiri mendapatkan siksaan dari orang-orang kafir pada saat itu. Sayyidah Fatimah hanya bisa menangis. Sayyidah Fatimah hanya bisa menyumpahi, menyerapahi, ya kan? Didoain yang jelek-jelek Uqbah bin Mu'ayth itu oleh Sayyidah Fatimah, tapi nggak bisa apa-apa. Untung datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika lagi sholat itu, orang-orang kafir berunding. Kata orang kafir, Abu Jahal itu, ya kan, siapa di antara kalian yang berani untuk menumpahi perut isi unta? Karena dilihat ada kotoran perut isi unta itu yang bau, ya kan, siapa yang berani di antara kalian yang membuang perut isi unta kemudian diletakkan di atas kepalanya Nabi? Ya, kemudian adalah yang berani, ya kan, kemudian diletakkan kotoran unta itu, ya, isi perutnya di atas Nabi. Kemudian ada yang melihat, datang langsung ke rumah. Kemudian di situ ada Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, tolongi ayahmu. Ayahmu itu lagi dihinakan oleh orang-orang kafir. Langsung datang di situ Sayyidah Fatimah berlari sambil menangis, kemudian membersihkan kotoran. Wah, sambil mulutnya, biasalah perempuan, sambil kalau kata orang Jawa misu-misu, sambil wah, kalian ini laknat bagi kalian, tapi sambil bersihin, sambil menangis. Itulah masa kecil daripada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah jangan kita kira anak Rasulullah penuh dengan kemewahan, anak Rasulullah penuh dengan kemegahan, anak Rasulullah punya privilege yang sangat luar biasa. Enggak, banyak perjuangan air mata yang harus dikeluarkan ketika itu untuk memperjuangkan agama Islam. Itu Sayyidah Fatimah, seorang perempuan yang dikatakan sebagai Sayyid Nisa'il Alamin, penghulu daripada perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini. Jadi nanti ketika masuk surga, itulah Sayyidah Fatimah yang menjadi penghulunya, yang menjadi pemimpinnya. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang nama-nama daripada Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah itu memiliki julukan-julukan, nama-nama seperti Az-Zahra, seperti Al-Batu. Nah, pada hari ini kita hanya sekilas membahas tentang nama-nama itu, tentang sejarah dibalik nama-nama itu, yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran daripada kisah-kisah yang terdapat daripada Sayyidah Fatimah ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khalid tentang Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya dari sebagian nama-nama yang Allah sematkan kepada Sayyidah Fatimah, saya ingin menyebutkan pertama adalah namanya Az-Zahra. Fatimah itu dinamai dengan Az-Zahra. Apa arti Zahra? Zahra itu dalam bahasa Arab artinya bunga yang wanginya semerbak, bunga yang harum sekali, sehingga dimaknai dengan Az-Zahra. Dinamakan juga Az-Zahra li qalbihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut Zahra, bunga yang wangi, karena sebagai pelipur lara, karena sebagai penghias, wangi-wangian bagi siapa? Bagi hatinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Sayyidah Fatimah
itu mendapat julukan Az-Zahra, wangi sekali, namanya harum sampai hari ini, sehingga ada satu kitab banyak tulis ulama, judulnya itu ragam, tapi intinya sama, namanya apa? Manaqibus Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu kan cerita sejarah hidup, keutamaan tentang Sayyidah Fatimah. Termasuk yang saya download barusan tadi, saya download satu kitab namanya Manaqib Sayyidah Fatimah, cerita tentang Sayyidah Fatimah. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa kebaikan dan keburukan itu menimbulkan satu aroma. Kebaikan dan keburukan itu menimbulkan aroma. Orang kalau yang keluar dari mulutnya itu baik, maka aromanya harum. Siapa yang menciumnya? Bukan kita, tapi malaikat. Sehingga dikatakan orang yang berkata buruk itu malaikat menjauhinya. Man kadibal mu'min tanaha minhul malakat. Barang siapa yang berbohong dari mulutnya, maka malaikat dua, raqib dan atid, yang mencatat amal kita itu, dia menjauh dari kita. Sampai dikatakan menjauhnya itu sampai jauhnya 1 mil. Kenapa? Karena saking bau busuknya orang yang berbohong. Seperti itu. Dia luar biasa. Apa yang keluar dari mulut kita itu menimbulkan aroma yang dicium oleh mereka. Sehingga orang yang berbohong, orang yang yang memfitnah, orang yang berbagai macam, itu tercium oleh para malaikat aroma yang tidak sedap, sehingga malaikat menjauh dari dirinya. Jangankan malaikat rahmat, jangankan malaikat yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang baik, tapi malaikat yang malaikat yang mencatat keburukan saja, adib namanya, itu menjauh dari kita sampai 1 mil jauhnya. Itu saking baunya mulut orang yang berbohong. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu pula ketika orang berbicara perkataan yang baik. Termasuk dikatakan dalam hadis Nabi SAW, dikatakan idza shallan nasu fil jamaah, barang siapa manusia yang sholat berjamaah, kemudian fa'amman al-imam, kemudian imam berkata amin dalam sholatnya, wala dhalim amin, maka kata Nabi fa'aminu maka ucapkanlah amin bersamaan dengan aminnya imam. Kenapa? Karena kata Nabi, fa innahu mawfaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang ketika melafazkan amin setelah Fatihah, setelah imam membaca Fatihah, membaca amin, dan aminnya ini berbarengan dengan aminnya malaikat, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu gara-gara menyebut amin saja. Itu orang Indonesia itu kalau amin keras pak, amin gitu kan. Itu salah satu hadisnya. Itu salah satu rekannya. Jadi kalau kita pas amin itu berbarengan dengan aminnya malaikat, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu itu diampuni. Jadi seperti itu. Az-Zahra itu adalah julukan karena Sayyidah Fatimah tidak keluar dari mulutnya kecuali perkataan yang baik. Kita tidak keluar dari mulutnya kecuali tahmid, tasbih, tahlil, kata-kata yang baik, bacaan-bacaan Al-Quran, kalimat-kalimat yang mulia dan penuh dengan hikmah. Oleh karenanya satu ketika dikatakan ketika Sayyidah Fatimah itu beribadah, dia beribadah tengah malam, dia beristighfar, dia membaca tasbih, dia sholat, membaca Al-Quran, sambil menangis, mendoakan umat ayahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan kita umat Muhammad. Kemudian apa? Malaikat yang di langit itu katanya mereka bertanya, saling bertanya, wah kok luar biasa sekali ya. Sampai apa kata malaikat? Wangi sekali aroma dari bumi ini. Malam ini kenapa ya? Bumi ini aromanya sangat wangi sekali. Dijawab oleh satu malaikat yang lain, innaha Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tusalli rabbaha. Kenapa bumi bisa wangi? Karena malaikat yang lain dijawab, karena di sana ada Fatimah bintu Rasulillah. Fatimah putrinya Rasulullah tusalli rabbaha, sedang sholat menghadap Tuhannya. Luar biasa. Sehingga kata malaikat yang menjawab, innaha az-Zahra, itu Fatimah, dia adalah Zahra, bunga yang penuh dengan semerbak
wangi. Itulah keutamaan dari namanya yang pertama, yaitu Az-Zahra. Maka kita sebagai umatnya, sebagai umat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentu ini mengikuti jejak Fatimah, gitu kan? Kita senantiasa berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ya man waffaqa ahlul khairil khair, itu kan wa antahum alaih, waffiqna lil khair wa inna alaih. Kita meminta, ya Allah, sebagaimana orang-orang baik itu Engkau beri dia pertolongan untuk berbuat baik, maka tolonglah kami untuk bisa berbuat baik. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh para ulama kepada kita. Maka momentumnya tepat sekali pada malam ini. Kita menjelang tahun baru, Ibu Bapak. Tahun baru itu harusnya tahun baru itu kita muhasabah kepada apa yang telah kita lakukan 1 tahun ke belakang. Jadi 1 tahun ke belakang kita penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, gitu kan? Itu harus kita muhasabah. Dan ketahuilah bahwa senantiasa seharusnya orang yang menyambut tahun baru itu bukan dengan pesta orang. Kenapa? Karena di tahun baru artinya usia kita semakin pendek, artinya kematian kita semakin dekat. Kematian kita semakin dekat, dan nanti di bagian akhir kita akan cerita bagaimana Sayyidah Fatimah menyiapkan kematiannya. Sayyidah Fatimah yang, mohon maaf Ibu Bapak sekalian, Sayyidah Fatimah ini usianya tidak panjang. Dikatakan, gila kata ulama, usianya cuma 29 tahun. 29 tahun. Jadi kalau dibandingin usia kita 29 tahun, ya hampir usia saya sama sekali lah. Gitu kan? Itu usianya Sayyidah Fatimah, dan dia wafat di usia segitu. Ya, bukan berarti katanya Ustaz usia segitu siap-siap Ustaz gitu. Nah, gitu juga Ibu sekalian. Jadi artinya orang itu bisa tua, bisa muda, siapapun itu bisa kembali kepada Allah pada waktu yang bisa jadi tidak terduga. Nah, itu yang mungkin namanya yang pertama dari Az-Zahra. Namanya yang kedua Ustaz Khalid. Setelah Az-Zahra tadi sudah dijelaskan yang penuh dengan wangi dan harum. Itu nama yang kedua adalah Ummul Hasanain. Ummul Hasanain artinya adalah ibu daripada Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah rumah tangganya Sayyidah Fatimah dan Ali. Keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah keluarganya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Pernah suatu ketika Sayyidah Fatimah ini bertanya sama Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Dikatakan oleh Rasulullah, engkau wahai anakku. Kemudian siapa setelah itu wahai Rasulullah? Suamimu, zaujuka. Suamimu, ini adalah Sayyidina Ali. Itulah gambaran betapa Rasulullah sangat mencintai keluarga ini. Kemudian Sayyidina Ali juga nggak mau kalah sama istrinya. Nanya langsung ke Rasulullah. Itu barangkali karena Rasulullah itu ditanyanya langsung sama anaknya Sayyidah Fatimah. Sekarang Sayyidina Ali yang gantian nanya, nggak ada Sayyidah Fatimah. Wahai Rasulullah, siapa yang kau lebih cintai, aku atau Fatimah? Nggak mau kalah juga. Kemudian Rasulullah bijak. Rasulullah menjawabnya bahwasanya, wahai Ali, orang yang paling aku cintai itu adalah engkau berdua. Tapi beda. Kalau Fatimah aku cintai karena ia adalah bagian daripada darah dagingku. Sedangkan engkau wahai Ali karena kemuliaan dan kehormatanmu sehingga aku mencintai engkau. Jadi dua-duanya sama-sama dicintai oleh Rasulullah, tapi yang satu karena memang darah dagingnya, keturunannya. Tapi kalau Sayyidina Ali dicintai karena kemuliaan, betapa akhlaknya, betapa ilmunya sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat cinta sekali dengan keluarga Fatimah. Rasulullah sangat sayang sekali dengan keluarganya Fatimah. Nabi itu suka main-main dengan cucunya itu, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai mainnya itu main kuda-kudaan. Ya, kalau sekarang kan ya banyaklah kita sering saksikan bahwasanya cucu itu naik di punggung kita jadi kuda.
Ya kan, kita nggak peduli tuh jabatan kita di kantor sebagai bos, sebagai manajer. Kalau udah pulang ke rumah di hadapan cucu, kita menjadi serendah-rendahnya orang. Ya kan, kita dicoret-coret mukanya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya. Ya, main kuda-kudaan Rasulullah pun lakuin demi kebahagiaan cucunya tersebut, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai pernah Sayyidina Anas itu melihat Rasulullah lagi main kuda-kudaan, beliau mengatakan ini marrakib wal markub. Ya, katanya ini marrakib wal markub. Ini adalah pemandangan yang paling indah yang pernah saya lihat. Antara ar-rakib adalah yang menunggangi dan yang ditunggangi. Saya nggak pernah melihat tunggangan itu yang lebih baik daripada ini. Ya, yang ditunggangi Rasulullah, yang menunggangi adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Itu kata Sayyidina Anas, khadimnya atau pelayannya Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Sayyidina Husain itu mengatakan kepada Rasulullah ketika baru sampai, ya Jad iskini, wahai kakek saya haus. Kemudian tanpa nyuruh-nyuruh lagi Rasulullah langsung ke belakang rumah karena ada kambing. Kemudian diperahlah susunya, kemudian dapat satu gelas, kemudian dibawa ke dalam rumah. Ketika itu langsung datang Sayyidina Hasan yang minta Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan datang, wah kakek punya susu. Kemudian kata Rasulullah, mana Husain? Sayyidah Fatimah melihat kejadian itu, loh kan yang ada di hadapan Rasulullah itu adalah Hasan. Kenapa kok yang dicariin adalah Husain? Kenapa ya Rasulullah? Padahal Sayyidah Fatimah nggak tahu sebelumnya, ternyata yang minta lebih dulu itu adalah Sayyidina Husain. Kenapa ya Rasulullah? Terus kata Rasulullah SAW, enggak wahai Fatimah, saya tidak pilih kasih kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Saya enggak pilih kasih. Keduanya adalah umma raihanati fid dunya wal akhirah. Mereka berdua adalah kesenanganku. Mereka adalah kebahagiaanku. Mereka adalah pelipur laraku fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Saya mencari Husain karena Husainlah yang paling pertama meminta kepada saya susu. Jadi adil, Rasulullah cari dari siapa yang minta. Kemudian berkata kepada Sayyidina Anas Rasulullah itu, ana wa hadani wa ummuhuma wa dzaka na'im tahta liwa'i wahid yaumil qiyamah. Kemudian namanya pelayan Rasulullah, khadim, ya selalu ada Sayyidina Anas itu di samping Rasulullah. Rasulullah bilang anak saya, wahadani, dan kedua anak ini, itu adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian wa ummuhuma, ibunya, maksudnya Sayyidah Fatimah. Kemudian wadakan naim, dan orang yang berbaring di kasur itu, maksudnya adalah Sayyidina Ali. Tahta liwa'in wahid yaumil qiyamah, akan berada di dalam naungan yang satu, di dalam payung yang sama pada hari kiamat bersamaku. Jadi 5 orang ini, ya Rasulullah, kemudian Sayyidina Hasan, Husain, kemudian ibunya, kemudian ayahnya Sayyidina Ali itu tahta liwa'in wahid. Kemudian Sayyidina Ali yang mendengar itu langsung terbangun dan bertanya kepada Rasulullah, wa muhibbuna ya Rasulullah, dan orang-orang yang mencintai kita wahai Rasulullah, apakah mereka akan sama berada dalam tahta liwa'in wahid, satu naungan yang sama pada hari kiamat? Kemudian kata Rasulullah, ya wa muhibbuna ya Ali, dan orang-orang yang mencintai kita, mereka juga akan sama-sama bersama kita nanti pada hari kiamat. Jadi kita cerita tentang Sayyidah Fatimah, keluarganya, adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada mereka semuanya. Karena tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Gimana kita mau mengatakan cinta kepada Rasulullah, keluarganya, kalau kita nggak mengenal kisah-kisah mereka, nggak mengetahui kisah-kisah mereka. Tapi sekalipun begitu, sekalipun keluarganya sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah, setiap subuh Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu sebelum datang ke masjid mesti lewat rumahnya Sayyidah Fatimah. Kemudian senantiasa mengetuk pintunya dan mengatakan, sallu ya ahla baiti, sallu ya ahla baiti, sallu, salatlah wahai keluargaku, salatlah. Jadi kalau kita sayang sama keluarga, kita sayang sama anak, perintahkan kepada mereka untuk salat.
Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW ketika bilang itu, innama yuridullah, yang tadi kita baca, liyudhiba ankum ar-rijsa wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan kalian itu suci sesuci-sucinya. Jadi tolong laksanakan sholat. Jadi sekalipun anak Nabi bukan berarti lepas daripada hukum syariat, justru malah harus menjadi teladan. Seperti tadi yang kita baca itu, perempuan-perempuan Nabi, istri-istri Nabi, ketika mereka itu berbuat kesalahan dan berbuat dosa, itu yang mubayyinah, yang parah, maka yudha'af lahal 'adzabu dhifain, maka dosanya itu 2 kali lipat dari orang biasa. Jadi kalau misalnya ada keturunan Nabi pada saat ini, ya kan, ngaku-ngakulah keturunan Nabi, dia buat salah, dosanya 2 kali lipat. Pertama karena dosa dia melakukan kesalahan, kemudian karena dosa dia membuat malu nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Fatimah sekalipun begitu, nggak lepas dari hukum syariat, nggak lepas daripada pendidikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Fatimah tetap mengurus keluarganya, tetap mengurus rumah tangganya. Sayyidah Fatimah itu tetap mempersiapkan makanan untuk keluarganya, tetap menumbuk gandum. Ya, pernah satu ketika Rasulullah itu datang ke rumahnya Sayyidah Fatimah, kemudian dilihat Sayyidah Fatimah itu lagi numbuk gandum, kemudian sambil menangis. Jadi sambil mempersiapkan makanan untuk keluarganya, Sayyidah Fatimah itu menangis. Ya. Kemudian Rasulullah itu mengatakan, kenapa wahai Fatimah, kenapa kau menangis? Gak apa-apa ya Rasulullah, saya hanya kelelahan, saya hanya lelah. Padahal anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan anak presiden itu semuanya sudah serba dilayani, ya kan? Kemudian anak mantan presiden bahkan dilayani. Kemudian anak bos, anak direktur, anak manajer, masya Allah, semuanya serba dilayani. Tapi lihatlah anak Rasulullah ini, Sayyidah Fatimah, dia mengurusi rumah tangganya sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, ketahuilah bahwasanya sebutir gandum yang kamu berikan kepada keluargamu itu akan menjadi pahala dan menghapus dosamu. Ini penyemangat untuk ibu-ibu sekalian yang menyiapkan makanan di rumahnya, mengurus keluarganya, bahwasanya sebutir gandum, sebutir beras yang kita siapkan untuk keluarga, jangankan ribuan butir, jangankan ratusan butir, sebutir saja itu bisa menjadi pahala dan penghapus daripada dosa. Inilah Ummul Hasanin, inilah ibu daripada Sayyidina Hasan dan Husain, keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak mendidik mereka dengan pendidikan yang sangat baik. Mereka tidak lepas daripada hukum syariat. Mereka tetap diajak oleh Rasulullah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sayang sama keluarga kita, perintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan nama yang ketiga. Baik. Yang ketiga dari nama-nama yang Allah berikan kepada Sayyidah Fatimah adalah Al-Batul. Al-Batul maknanya Al-Mutabbatila fil ibadah, artinya orang yang tidak pernah henti dalam ibadah. Karena Sayyidah Fatimah dikatakan dalam sejarah, innaha shawwaman qawwama. Sayyidah Fatimah itu dicegah oleh Allah dari haid dan nifas, sehingga oleh karena itu Sayyidah Fatimah 5 waktu sholat terus. 5 waktu sholat terus. Gak pernah ada cerita Sayyidah Fatimah gak sholat gara-gara haid. Bahkan Sayyidah Fatimah ini salah satu kemuliaan putri Rasulullah SAW. Salah satu kemuliaannya adalah ketika dia melahirkan anaknya Husain, itu waktu maghrib, lahirnya waktu maghrib, Isya itu nifasnya sudah henti. Dia datang waktu Isya, darah nifasnya sudah berhenti. Kenapa? Karena Allah itu gak mau Sayyidah Fatimah absen dari sholat. Allah gak mau Sayyidah Fatimah absen dari sholat, sehingga dikatakan innaha shawwaman qawwaman. Itu gelarnya. Oleh karena itu namanya dengan Al-Batul, perempuan yang tidak pernah henti dari ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Hasan meriwayatkan bahwa
ketika dia kecil itu Sayyidina Hasan itu dia terbangun dari tidurnya, malam-malam bangun tidur, gitu kan? Terbangun dari tidurnya dia cari ibunya. Sebagaimana kita waktu kecil kalau bangun itu kan tengah malam kita cari siapa? Ibu. Ayah sama kita gak peduli biasanya, ibu yang kita cari, gitu kan? Ibu. Karena dia cari ibunya. Oh, dia temui bahwa Sayyidah Fatimah ibunya sedang sholat dan sedang berdoa. Dan Sayyidina Hasan yang masih kecil dia dengar betul apa yang diucapkan oleh ibunya. Dan apa kata Sayyidina Hasan? Sayyidah Fatimah ketika berdoa tengah malam mengucapkan banyak nama orang. Ya Allah, selamatkanlah orang ini, namanya ini, sebut nama-nama orang terdekat, sebut orang-orang yang dia kenal. Kecuali, kata Sayyidina Hasan, semua orang didoakan oleh Fatimah kecuali dia tidak menyebut namanya sendiri. Dia tidak menyebut namanya sendiri. Betapa sayangnya Fatimah kepada orang lain. Ini yang harus kita wariskan, yang harus kita amalkan. Setiap kali kita berdoa itu kadang suka julid, Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, berikanlah saya kekayaan, gitu kan? Dan cabutlah kekayaan dari orang itu, gitu kan? Itu julid dan namanya. Seringkali kita seperti itu, memandang harta orang lain yang lebih makmur, yang lebih kaya. Dalam hati kita, ya Allah, saya gak ridho dia lebih kaya dari saya. Itu adalah hal-hal yang julid. Padahal apa yang diajarkan oleh putri Rasulullah SAW, doa itu untuk orang lain dulu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ada cerita orang itu saking banyak dosanya dicap masuk neraka. Jadi ada satu nabi, dia punya umat. Ada satu orang di antara umatnya bandelnya ngeyel sekali, banyak sekali dosanya, maksiat tiap hari. Kemudian apa kata Nabi? Kamu kata Allah memberikan wahyu kepada saya bahwa kamu itu ahli neraka. Orang yang maksiat tadi tiap hari dia maksiat, gitu kan? Bahwa Allah mewahyukan kepada saya bahwa kamu itu ahli neraka. Apa kata orang ini? Kata orang ini, wahai Nabi, kalau misalkan Allah kabarkan kepadamu bahwa aku adalah ahli neraka, tolong mohonkan kepada Allah agar jadikan tubuhku sebesar neraka. Jadikan tubuhku sebesar neraka, agar tidak ada orang lain yang bisa masuk neraka kecuali aku. Agar tidak ada orang lain yang masuk neraka kecuali aku. Saat itu juga Nabi ini mendapat wahyu. Apa kata Allah? Wahai Nabi, ucapkanlah kepada dia bahwa dia ahli surga. Bahwa dia ahli surga. Karena ada rasa di keinginannya agar orang lain tidak diadab seperti dia diazab. Nah, setiap kali kita itu keluar dari mulut kita agar orang lain yang tersiksa kita selamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering ditanya, Ustaz, gimana misalkan ada orang anak ulama, anak kiai, gitu kan, tapi nggak sholat, tukang maksiat, nakal, gitu kan? Hanya kalau orang misalkan Bapak Ibu sekalian ketemu orang yang nakal, anak muda yang nakal, apa yang akan keluar dari mulut kita? Pasti laknat. Wah, katanya itu mau orang buruk, nggak pernah sholat, nggak pernah ini, nggak pernah ini. Tapi saya tanya, coba kalau yang nggak sholat itu anak Bapak Ibu sekalian, apakah ibu mau mendoakan keburukan untuk dia? Tidak, kadang kita agak licik juga. Anak orang kalau gak sholat kita laknat. Oh, katanya dia gak sholat, neraka. Giliran anak kita, semoga Allah dapat berikan hidayah, ya. Semoga Allah berikan hidayah. Tapi kalau anak orang, wah, aku tidak neraka. Itu kadang kekurangan kita sebagai manusia. Dan itu yang harus kita perbaiki, bahwa kita doakan kebaikan untuk orang lain. Itu yang dicontohkan Fatimah. Sayyidina Hasan meriwayatkan dalam doa malamnya Fatimah tidak pernah menyebutkan namanya. Yang dia doakan itu kebaikan untuk orang lain, A, B, C, D semuanya. Kalau misalkan dalam munajatnya disebutkan kebaikan untuk kita semua, gitu kan? Untuk jemaah hikmah, untuk semuanya. Itu nama yang kedua, yang ketiga dari Sayyidah Fatimah itu Al-Batul. Dan Bapak Ibu sekalian, jangan menyangka bahwa Fatimah hidupnya penuh dengan kemewahan. Satu cerita Nabi SAW itu pernah diundang makan oleh Ibnu Ayyub Al-Ansari, oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika disuguhkan makanan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, itu ada makanan daging kambing kesukaannya Nabi. Nabi itu favoritnya itu paha kambing. Nah, Nabi itu ketika lihat hidangan yang begitu enak, begitu banyak, apa kata Nabi? Wahai Abu Ayyub, saya minta izin.
Apa ya Rasul? Apa izin apa? Kata Nabi, ya Rasul, wahai Abu Ayyub, saya ingin bungkuskan satu makanan ini untuk putriku Fatimah. Boleh enggak? Kata Abu Ayyub, boleh ya Rasul, boleh. Nanti saya antarkan. Oke, katanya. Apa kata Rasulullah? Innaha sayakunu awwala ta'min dakhala fi jawfiha ba'da salasati ayyam. Makanan yang kau bawa itu Abu Ayyub, daging yang kau suguhkan untuk putriku Fatimah, itu akan menjadi makanan yang pertama kali masuk ke mulutnya setelah 3 hari 3 malam. Apa sekali Sayyidah Fatimah. Itu kan bagaimana Rasulullah juga menjadi kita tahu, kenal betul bagaimana Nabi kalau lapar suka diganjal perutnya dengan batu. Kita kan kira-kira diganjal perutnya dengan batu dan dilingkarkan satu kain ke perutnya agar laparnya tidak terlalu sakit. Itu yang dicontohkan oleh pemimpinnya manusia, yaitu baginda Nabi, oleh pemimpinnya para wanita ahli surga, yaitu Fatimah. Tapi kenapa hari ini kadang kita memang menjauh daripada tokoh-tokoh yang harusnya kita tiru? Dengan satunya Sayyidah Fatimah, itu salah satunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjelang tahun baru ini ada doa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Ada doa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah yang bisa kita baca. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian, termasuk saya sendiri, setiap hari itu kadang kita gak bisa lepas dari maksiat, Pak. Maksiat mata, maksiat mulut. Ada saja kesempatan dari mulut kita untuk mencemooh orang lain, menggunjing orang lain. Ada saja kesempatan untuk telinga kita mendengar keburukan orang lain, mendengar fitnah, mata kita melihat aurat dan sebagainya, gitu kan. Dan sekarang makin banyak potensi kita untuk bermaksiat. Apalagi kita tinggal di Amerika. Di Amerika luar biasa, gitu kan. Di Indonesia masih banyak perempuan berkerudung semua. Di Amerika aurat ada di mana-mana. Aurat ada di mana-mana. Ya Bu ya. Apalagi kalau musim panas. Untung saya kesini musim dingin. Pada pakai jaket. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada doa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Jika kalian tidak sanggup, susah untuk melepaskan diri dari maksiat yang selalu continue, tiap hari kita lakukan hal yang sama, maksiat yang sama, ada doa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Ini bisa kita baca setiap pagi, katanya 19 kali. Apa doanya? Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, wa min 'adzabika astajir, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi, wa la ila ahadin min khalqik, طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي، ولا إلى أحد من خلقك، طرفة عين. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup juga Maha Kuat, birahmatika astaghis, kami ya Allah sangat mengharap kasih sayang-Mu ya Allah. Wa min adzabika astajir, dan atas azab-Mu ya Allah astajir, kami berlindung kepada-Mu. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah hidup kami seluruhnya ya Allah. Perbaiki ekonomi kami, perbaiki keilmuan kami, perbaiki keturunan kami, perbaiki ibadah kami ya Allah. Aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kami kepada nafsu kami ya Allah. Wala ila ahadin min khalqik, dan jangan juga serahkan kami kepada makhluk-Mu ya Allah. Tarfata ain, walaupun sekejap mata.
walaupun sekejap ada. Itu salah satu doa yang diajarkan oleh Sayyidah Fatimah. Adapun nanti kalau doa tahun baru itu diajarkan oleh banyak ulama, salah satunya ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikan keadaan, hawwil halana, balikanlah keadaan kami ya Allah ila ahsanil hal, kepada keadaan yang paling baik, ekonomi yang paling baik, ibadah yang paling baik, tingkat kesolehan yang paling baik. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Nama terakhir Ustaz. Kemudian selanjutnya nama beliau nama Sayyidah Fatimah itu adalah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Menarik nih. Jadi Sayyidah Fatimah dikatakan oleh Rasulullah pernah dipanggil ya Umma Abiha, wahai seorang ibu dari ayahnya. Jadi Fatimah itu dianggap ibunya Rasulullah SAW. Ya kenapa? Karena sepeninggal Sayyidah Khadijah wafat, itu yang mengurus semua urusan Nabi itu adalah Sayyidah Fatimah. Nah, kenapa kok dalam kisah ini kemana anak perempuan Rasulullah yang lain sebelum-sebelumnya? Perlu diketahui bahwasanya seluruhnya itu sudah menikah. Ada Sayyidah Ummu Kulsum, ada Ruqayyah, itu sudah menikah dengan anak daripada Abu Lahab. Jadi sebelum dapat wahyu sudah menikah dulu dengan anak daripada Abu Lahab, dua-duanya. Ada yang bernama Utbah dan ada yang bernama Utaibah. Nah, kemudian ketika itu juga Sayyidah Zainab sudah menikah juga dengan Abu As. Ya, yang bahkan sejarah diceritakan betapa hebatnya perjuangan Sayyidah Zainab dengan Abu As yang awalnya kafir itu harus terpisah karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hijrah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwasanya harus pisah. Dan kalian berdua itu harus pisah, tapi tetap ada perasaan cinta di antara Sayyidah Zainab dengan suaminya. Sampai singkat cerita nanti Abu As ini masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam rujuklah kembali dengan Sayyidah Zainab. Tapi nggak lama Sayyidah Zainab itu wafat. Disitulah kesedihan Abu As yang ketika itu mengatakan bahwasanya kenapa saya tidak masuk Islamnya dari dulu, sehingga ada waktu yang lebih banyak bersama dengan Sayyidah Zainab. Jadi anak-anak perempuan Rasulullah itu sudah menikah, sehingga satu-satunya anak yang mendampingi Rasulullah dan Sayyidah Khadijah itu adalah Sayyidah Fatimah. Melihat bagaimana perjuangan keduanya, tentu anak-anak yang lain penuh perjuangan juga di rumah tangganya masing-masing. Tapi kita lihat bagaimana Sayyidah Fatimah itu senantiasa membersamai Rasulullah dan juga Sayyidah Khadijah di dalam setiap peristiwa yang terjadi kepada keduanya. Pernah satu ketika Sayyidah Fatimah ini mendengar suara rintihan seperti anak kecil, seperti menangis. Padahal di dalam rumah itu nggak ada siapa-siapa kecuali Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Akhirnya diceklah ke ruangan sebelah. Ternyata yang menangis itu adalah Sayyidah Khadijah, ibunya. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Fatimah, wahai ibuku, kenapa kau nggak bilang kepada Rasulullah kalau engkau itu sedang sakit? Pasti Rasulullah itu kalau tahu engkau sakit, karena tahu betapa cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, semua kegiatan dakwahnya mungkin di-cancel sama Nabi. Karena pengen mengurus siapa? Sayyidah Khadijah. Tapi kata Sayyidah Khadijah, jangan wahai anakku. Kalau ayahmu datang ke rumah, jangan sampaikan kepada dia bahwasanya saya sedang sakit. Saya nggak mau menjadi beban bagi Rasulullah SAW, karena beban ayahmu di luar sana sudah banyak. Tuh lihat. Jadi ketika lagi sakit, merintih, tidak ada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah datang, Assalamualaikum. Wah, langsung itu Sayyidah Khadijah yang sakit, itu Sayyidah Khadijah yang lagi kelaparan sangat luar biasa, itu bangun seperti orang yang sehat. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, selamat datang. Disiapkan makanan, disiapkan minuman, seperti seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada Sayyidah Khadijah. Itu menyaksikan, siapa yang menyaksikan? Sayyidah Fatimah. Wah, inilah ibundaku. Jadi banyak hikmah dan pelajaran yang didapati oleh Sayyidah Fatimah di dalam rumahnya sendiri. Sayyidah Fatimah juga tahu betapa Rasulullah itu mencintai Sayyidah Khadijah.
Pernah satu ketika Sayyidah Khadijah itu sudah semakin parah sakitnya, ya, itu ketika sudah wafat pamannya Abu Thalib, ya kan, kemudian kakeknya sudah wafat dulu. Dan disitu Sayyidah Fatimah itu mengatakan, karena sudah saking parah sakit daripada ibunya, idza zahabat ummi faman li abi ba'daha. Ya Allah, kalau misalnya ibuku ini pergi, Sayyidah Khadijah, ayah saya memiliki siapa lagi? Faman li abi ba'daha. Amma yakfihi hadhil azab. Apakah enggak cukup semua kesedihan ini? Amma yakfihi hadzal adab. Apakah enggak cukup semua permasalahan di dalam rumah ini? Jadi rumah yang penuh dengan kemuliaan itu, rumah seorang Rasulullah yang turun kepadanya wahyu, enggak penuh dengan kemewahan ternyata, bahkan penuh dengan kesedihan, penuh dengan duka cita. Tapi lihat betapa tegar orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Ketika Sayyidah Khadijah wafat, karena Sayyidah Fatimah itu melihat bagaimana ibunya mengurus ayahnya, bagaimana ibunya menyayangi ayahnya, bagaimana ibunya mencintai Rasulullah SAW. Semua apa yang dicontohkan daripada Sayyidah Khadijah dilakukan oleh Sayyidah Fatimah. Sehingga bagaimana cara menyiapkan makanannya itu sama persis dengan bagaimana Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan. Disitulah Rasulullah mengatakan, ya umma abiha, wahai seorang ibu dari ayahnya. Betapa peran Fatimah itu sangat penting, karena ia menjadi pengganti daripada Sayyidah Khadijah. Ketika dia mengatakan faman li abi ba'daha, kalau ibuku pergi, siapa yang mengurus ayahku? Kalau ibuku pergi, siapa yang dimiliki oleh ayahku? Ternyata yang masih dimiliki oleh ayahnya adalah Sayyidah Fatimah itu sendiri. Ini mungkin akan menjadi bagian terakhir perbicaraan kita di pagi ini tentang Sayyidah Fatimah. Saya ingin cerita bahwa kenapa pagi ini kita cerita Fatimah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menyaksikan anak-anak kita itu tidak terlalu kenal dengan siapa Fatimah, siapa Khadijah, siapa Aisyah. Semua yang mereka tidur itu artis-artis yang top, perempuan-perempuan yang ada di layar-layar kaca di media sosial. Tapi mereka tidak mengenal bagaimana Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dikatakan bahwa Fatimah bint'atun minni. Kata Nabi, Fatimah adalah setengah dariku. Setengahnya dariku. Bid'ah pakai dal, bukan pakai dal. Pakai dal. Kalau bid'ah pakai dal itu yang suka dikatakan oleh orang, oh bid'ah. Kalau ini pakai dal, dal itu artinya sebagian. Bid'ah itu sebagian, tapi bagian itu lebih besar. Kalau bagi duanya itu nggak pas, itu lebih sedikit. Nah itu namanya bid'ah dalam bahasa Arab. Fatimah bint'atun minni. Fatimah adalah bagian dariku, kata Nabi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah satu ketika dikatakan ketika Sayyidah Fatimah menyaksikan banyak ada sahabat yang wafat, sahabat yang meninggal, kemudian sahabat ini ditandu menuju liang lahatnya, diiring oleh sahabat-sahabat yang lain, dia dibungkus dengan kafan dan dia ditandu, diiring oleh orang-orang yang mengantarkannya. Pada saat itu Fatimah bersedih, Fatimah menangis. Dia ungkapkan rasa sedihnya kepada saudaranya, kepada sahabatnya, yaitu istrinya Sayyidah Ja'far At-Tayyar, namanya Asma binti Umair. Apa yang dikatakan Sayyidah Fatimah kepada Sayyidah Asma binti Umair? Katanya, wahai Asma, saya sedih. Lihat orang yang wafat itu saya sedih. Kenapa, kata Asma? Apakah kamu takut mati? Kata Fatimah, enggak, saya tidak takut mati. Tapi saya takut. Apa yang dikatakan oleh Fatimah? Nanti kalau saya mati, kalau saya wafat, wahai Asma, saya ingin dimandikan oleh keluarga saya saja, nggak boleh sama orang lain, karena saya malu. Saya dikafani oleh keluarga saya saja, nggak boleh sama orang lain, karena saya malu. Dimandikan, dikafani bisa sama keluarga kita, tapi ketika jasad kita akan diantar ke kuburan, saya tidak bisa mengontrol orang-orang yang akan mengantarkan jasad saya. Bisa jadi banyak di sana laki-laki, banyak sahabat-sahabat Nabi yang akan mengantarkan jenazahku ke liang lahat, dan aku takut. Kenapa takut? Takut lekuk tubuhku dilihat oleh
para pria-pria ini. Tangisan Sayyidah Fatimah ketika melihat jenazah yang diantarkan bukan dari dia takut mati, tapi dia takut lekuk tubuhnya dilihat oleh orang lain. Karena kalau orang pakai kafan kan pas-pas, gak ada orang pakai kafan menggobel, ada. Semuanya kalau orang pakai kafan pas, itu kan diikat, tarik. Jadi Fatimah gak mau lekuk tubuhnya dilihat, sehingga orang lain tahu bagaimana apakah tubuh saya kurus atau gemuk, tinggi atau pendek, putih atau apapun itu. Lekuk tubuhnya gak mau dilihat. Itu yang berbeda dengan wanita zaman ini. Sehingga Fatimah malu sekali. Sehingga oleh karena itu apa kata Sayyidina Asma? Sayyidina Asma itu dulu pernah hijrah bersama suaminya ke daerah Habasyah yang konon hari ini namanya Ethiopia. Jadi Nabi itu sebelum suruh awal-awal perintah hijrah ke Madinah, hijrah pertama itu ke Habasyah, daerah Ethiopia. Nah, di sana kata Sayyidina Asma wahai Fatimah, ketika saya menyaksikan di sana kalau ada orang meninggal itu pakai penutup. Ada ada dari daun atau dari pelepah kurma ditutup jasadnya. Sehingga ketika diantarkan ke kuburan gak ada yang lihat. Nah, disitulah silsilah ada keranda. Keranda itu adalah warisan daripada Sayyidah Fatimah. Karena pada zaman Nabi saat itu orang cuma digotong aja, ada penandunya tapi nggak ditutup jenazah itu. Nah, sejak kapan ada penutup? Sejak Fatimah request kepada Asma, wahai Asma, kamu masih tahu bentuknya wahai Asma? Bagaimana penutup itu? Kata Asma, saya masih tahu. Oke, kalau gitu kamu bilang ke suamimu bagaimana bentuknya dan biar suamimu sampaikan ke tukang kayu agar supaya nanti kalau saya mati ditutup dengan itu. Adalah sampai hari ini kita kenal dengan istilah keranda. Gara-gara apa? Gara-gara Fatimah yang tidak mau dilihat lekuk tubuhnya oleh orang lain. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ditanya, ketika nanti kita dikumpulkan di hari kiamat, kita semua akan mati. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan ditimbang amal-amal kita. Dan pada saat itu Allah menyeru, ada seruan kepada seluruh penduduk mahsyar, jin dan manusia yang dikumpulkan di akhirat nanti, termasuk kita hadir di sana. Apanya? Apa yang dikatakan idza jaa yaumul qiyamah nada munadi. Ketika datang hari kiamat, ada seruan dari orang-orang yang berseru. Apa seruannya? Ya ahlal mahsyar, khudhu ru'usakum wa ghiddu absarakum. Wahai penduduk mahsyar, wahai para manusia dan semua jin, tundukkan kepalamu dan tundukkan juga pandanganmu. Kenapa? Fa inna Fatimah bintu Muhammad satamurru 'ala sirat. Karena akan ada perempuan yang akan lewat kepada siratal mustaqim, dan oleh karena itu semua penduduk mahsyar ditundukkan oleh Allah agar supaya apa? Tidak melihat bentuk tubuhnya Fatimah. Mulia sekali Fatimah. Jadi ketika penduduk mahsyar dikumpulkan oleh Allah, kepala kita dipaksa untuk tunduk ini. Gak bisa kita lihat siapa yang lewat. Siapa yang lewat? Fatimah Zahra, Fatimah bintu Rasulullah, Fatimah anak kesayangannya Rasulullah. Bersamanya wanita-wanita salehah. Wanita-wanita salehah yang ingin saya tanya, adakah di antara mereka yang bergabung, yang berkumpul, yang konvoy dengan siapa? Dengan Sayyidah Fatimah? Adakah di antaranya anak-anak kita? Adakah di antaranya istri-istri kita? Adakah di antaranya ibu-ibu kita? Ini yang kita harapkan. Semoga nanti yang bersama Fatimah adalah anak-anak perempuan kita, adalah istri-istri yang kita sayangi, adalah saudara-saudara kita dan ibunda kita. Bapak Ibu sekalian, agaknya mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Bagaimana Fatimah sejarah hidupnya, pedih sekali hidupnya, hidup perjuangan, dan bagaimana Fatimah menyiapkan kematiannya. Sehingga kenapa Fatimah bisa seperti itu? Karena Khadijah ibunya mengajarkan seperti itu. Sebagai penutup, Khadijah ibu bapak sekalian ketika akan wafat, istri Nabi yang pertama Khadijah ketika akan wafat, apa permohonannya wahai Fatimah? Dia meminta kepada anaknya Fatimah, tolong bilang ke ayahmu Rasulullah, saya minta sorban selendang yang dia pakai ketika dia mendapat wahyu. Apa requestnya? Agar supaya selendang itu dijadikan bagi saya sebagai kain kafan.
Makanya kalau mau kita siap-siap, ada baiknya juga. Karena ulama itu dulu itu Bapak Ibu sekalian, ulama itu dulu kalau mau dikubur itu pakaian-pakaian itu yang digunakan kain kafan itu adalah kain yang dia pakai sholat. Oleh karena itu kalau mau kita siap-siap, ini kalau kita mau siap-siap, saya juga masih agak minder. Tapi yang malah kata mereka, "Oh ini udah siap nih, katanya udah ada kafannya." Enggak juga. Tapi karena itu, ya kalau misalkan kita mau siap-siap beli kafan, kita pakai sholat itu kafan, pakai sejadah, bikin sorbannya. Biar ketika kita wafat mau disiksa misalkan dikubur karena banyak dosa, kata agen kafan, ini kain kafan yang dipakai sholat, ini kain kafan yang dipakai ibadah, ini kain kafan yang dipakai sujud. Ada penutup setelah? Cukup. Baik, untuk penutup pertemuan kita pada pagi ini, kita akan doa semoga anak-anak kita kemuliaannya bisa seperti Fatimah. Semoga istri-istri kita bisa dikelompokkan bersama wanita-wanita saleh para penghuni surga, yaitu yang dipimpin oleh Sayyidah Fatimah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita dikumpulkan bersama ayahanda Fatimah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tutup pagi ini dengan membaca istighfar, mampu awal kita muhasabah diri kita. Selama 1 tahun terakhir ini kita banyak maksiat kepada Allah. Selama 1 tahun ini kita banyak dosa kepada Allah, kita banyak durhaka kepada Allah. Maka kita harus membaca istighfar secara berjamaah. Semoga Allah dengan perkumpulan pagi ini, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah bersihkan hati kita, semoga Allah bimbing kita, dan tahun-tahun yang akan datang menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kenikmatan, keberkahan, ketaatan, dan menjadi kebahagiaan bagi kita sampai menjelang wafat kita, sampai kita wafat pada husnul khatimah. Kita membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. وبمعجزة الفاتحة يا فارق
فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ارفع عنا البلاء يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan niat kita untuk hadir ke masjid ini menjadi niat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun pada saat yang akan datang kita cuma ban serap, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ada sedikit hikmah yang bisa diambil. Kita juga doakan mudah-mudahan Ustaz senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa mengisi di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini nanti malam dan juga esok hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.